Kelompok pendukung Anies ini nggak rela kalau jabatan Anies diperpanjang. Kok bisa? Ditulis oleh Widodo SP. Kelompok relawan Anies Baswedan yang mengatasnamakan diri mereka Jaringan Nasional Milih Anies dikabarkan menolak usulan yang nantinya dapat berimbas pada diperpanjangnya masa jabatan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 2 tahun lagi. Entah dari mana mereka mendapat bisikan goib itu. Karena sampai detik ini, setahu saya pemerintah tetap berpegang pada ketentuan yang berlaku di mana masa jabatan puluhan kepala daerah yang akan segera berakhir kelak digantikan oleh pelaksana tugas yang akan ditunjuk oleh Kemendagri. Ya, kalau soal alasan yang dikemukakan kelompok relawan Anies itu memang sedikit masuk akal. Karena Anies dianggap akan lebih leluasa bergerak untuk urusan Pilpres 2024 setelah lepas jabatan selaku Gubernur DKI Jakarta. Selama ini Anies dianggap terpenjara karena masih berstatus sebagai gubernur dengan ruang lingkup kerja sebatas provinsi, belum secara nasional. Meski kita tahu bersama, beberapa kali Anies terlihat seolah-olah dirinya sudah mendapat mandat dan dukungan secara nasional karena mendapat berkunjung ke beberapa daerah selama 4 tahunan terakhir ini. Kita juga tahu bersama bagaimana sebutan gubernur rasa presiden kerap disematkan oleh para pendukungnya. Meski secara kualitas kerja dan kemampuan, rasanya masih jauh dengan kemampuan menjadi seorang pemimpin negara. Lagi pula, apa yang bisa diharapkan dari seorang gubernur yang tidak hanya menjadi mantan pecatan menteri saat Jokowi memimpin bersama Yusuf Kala, tetapi juga menjadi gubernur yang belum lama ini disuruh kerja berdasarkan hasil putusan PT UN agar Pemprov DKI Jakarta meneruskan program pengelukan Kali Mampang yang kabarnya mandek sejak 2017 itu. Belum lagi bicara soal berbagai proyek yang unfaedah dan penggunaan anggaran yang fantastis untuk proyek yang tidak jelas tujuan dan hasilnya. Sehingga yang paling terkenal perkara Formula E, di mana sosok gubernur rasa presiden ini seakan takut menghadapi guliran hak interpelasi yang dilakukan oleh PSI dan PDI Perjuangan dengan mengadakan jamuan istimewa bagi para anggota 7 fraksi DPRD DKI Jakarta yang lantas bersepakat untuk tidak menggelar hak interpelasi itu. Lagi pula siapa juga yang hendak memperpanjang masa jabatan Anies? GR aja lo. Masa pemerintah nanti hanya membuat satu pengecualian karena mentang-mentang DKI Jakarta adalah ibu kota negara yang sebentar lagi akan menjadi mantan? Bagaimana dengan puluhan daerah lainnya? Tidakkah mereka juga akan menuntut perkara yang sama yang nantinya akan mengubah aturan yang sudah ditetapkan dan tinggal dilaksanakan saja? Memangnya mereka pikir sehebat itukah sosok Anies Baswedan? Sosok yang tidak punya partai itu. Sehingga kelompok relawan kudu memunculkan narasi supaya menggiring opini masyarakat bahwa ada upaya pemerintah untuk memperpanjang masa jabatan DKI 1 dan DKI 2. Tetapi dengan sangat terpaksa kudu ditolak karena yang bersangkutan hendak berfokus pada pertempuran menuju Pilpres 2024. I don't think so. Meski bisa saja para pendukungnya memiliki pandangan dan keyakinan lain. Padahal sampai hari ini belum ada partai kuat yang terang-terangan akan mengusung pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017, kecuali kemungkinan partai-partai papan tengah atau partai gurem yang mungkin mulai melirik dan menjadikan Anies sebagai alternatif untuk diusung pada Pilpres 2024 nanti. Meski bisa pula yang terjadi hanyalah semacam prank, karena dalam pentas politik di negeri ini yang katanya sangat cair, bahkan seperti tahu goreng yang dimasak dadakan, keputusan menentukan capres dan cawapres juga bisa ditentukan pada menit-menit terakhir sebelum masa pencalonan itu resmi berakhir. Masih ingat pemilihan cawapres Ma'ruf Amin pada 2019 kemarin bukan? Nama yang nyaris jarang disebut dalam berbagai survei dan prediksi, tapi akhirnya muncul sebagai pemenang
dalam mendampingi Joko Widodo untuk maju dalam pertarungan Pilpres 2019. Wa ta'ala, rekapitulasi nasional pemilu serentak 2019. Pada dini hari tadi, rakyat Indonesia telah menentukan pilihannya, baik dalam pileg maupun pilpres. Inilah makna dari hakikat rakyat yang berdaulat. Saya dan Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada atas kepercayaan yang diberikan kepada kami berdua. Kepercayaan dan amanah rakyat kepada kami tersebut akan kami wujudkan dalam program-program pembangunan yang adil dan merata untuk seluruh golongan dan seluruh lapisan masyarakat di seluruh tanah air Indonesia. Setelah dilantik di bulan Oktober nanti, kami adalah presiden dan wakil presiden seluruh rakyat Indonesia. Siapa tahu strategi ini terulang pada 2024 nanti. Meski kini kans bagi setiap kandidat bisa terbilang sangat terbuka. Terakhir saya mau sedikit berbaik hati memberi saran. Seharusnya relawan Anies mendorong jagoannya untuk berkonsentrasi dulu pada proyek Formula E yang seharusnya akan segera bergulir kurang dari 4 bulan lagi. Sebaiknya memang jangan dulu bicara Capres 2024 karena kalau mendadak KPK menyatakan ada dugaan kuat korupsi terkait Formula E, lalu mengadakan penyelidikan lebih lanjut, bahkan kalau ada bukti-bukti kuat, KPK dapat menetapkan yang bersangkutan sebagai, maka impian untuk mengusung Anies menjadi capres atau cawapres dengan sendirinya akan sirna. Kalau itu yang terjadi, buat menghibur diri, tawari saja menjadi presiden klub sepak bola, supaya paling tidak citranya masih terselamatkan sebagai seorang yang memanggil Pak Presiden. Ha. Begitulah kura-kura. Bagaimana pendapat Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.